Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama siswa kurs mengemudi. Siapa namanya, Bang? Musni Faurizan. Bang Musni ya. Sebelumnya udah pernah bawa mobil, Bang? Belum. Belum pernah sama sekali ya. Berarti ini dari nol ya. Iya. Nah, pertemuan pertama ini kita belajar interior mobil. Karena kan belum pernah sama sekali nih bawa mobil kan. Iya. Nah, kita perkenalan dasar mobil, interior mobilnya dulu. Misalkan pertemuan pertama ini yang kita pelajari itu kayak cara mematikan hidupkan mobilnya, terus kayak lampu sennya gimana, lampu malamnya, terus kayak wiper, pembersih kacanya gimana gitu. Oke, kita langsung aja praktekkan ya. Nah, kalau mau matikan hidupkan mobil itu di kunci yang di kuncinya, kunci mobil. Nah, kalau mau matikan itu putar ke kiri 2 kali ya. Coba. Nah, sekali lagi. Ditekan. Nah, ini udah mati total. Bisa kita cabut kuncinya. Nah, oke. Nah, terus kalau mau menghidupkan, udah masukkan kuncinya. Iya. Putar ke kanan dulu sekali. Nah, sekali lagi. Nah, itu kan terdengar tuh suara injeksinya. Nah, jadi baru tekan ke kanan sekali lagi. Kayak ditahan, kayak di starter gitu. Nah, gitu. Jadi dia jatuhnya kalau menghidupkan itu 3 kali. Cuman tak boleh langsung kita putar ke kanan. Biarkan suara injeksinya mati dulu, baru kita putar lagi. Oke? Gitu, iya. Ya, yuk kita coba lagi ya. Oke, hidupkan. Nah, udah mati suara itu, baru starter sekali lagi. Oke, mantap. Nah, terus kita bahas tombol yang sebelah kanan. Nah, tombol yang sebelah kanan ini bagian lampu, bagian wiper. Bagian lampu malam, lampu sen di sini. Misalkan kita belajar lampu sen dulu ya. Nah, lampu sen itu kalau kita mau menghidupkan lampu sen, itu misalnya lampu ke kanan ya, itu tekan ke bawah. Nah, kayak gini. Nah, itu lampu sen kanan. Nah, itu lampu sennya nyala. Nah, kalau ke kiri kebalikannya nih. Nah, itu kiri. Nah, jadi kalau mau netralkan ke tengah kan. Nah, cuman nanti pas kita mau belok kan kita hidupkan lampu sen kan. Misalkan gini, kita mau belok ke kanan, kita hidupkan lampu sen kanan. Nah, kita mutar setir, coba putar setirnya. Putar setir misalkan. Nah, nanti pas kita membalas atau balikan setirnya, dia otomatis mati sendiri. Nah, jadi tidak perlu kita matikan lagi, dia baliknya sendiri gitu. Oke. Nah, terus kalau itu tadi lampu sen. Kalau untuk lampu malam, hidupkan lampu malam, di sini kan ada nih garisnya kan. Iya. Nah, garisnya off ini itu diputar, yang tombol ini diputar. Ya sekali lagi. Ya. Nah, kalau lampu yang pertama tadi itu lampu senja atau lampu senjanya. Yang paling atas tadi itu baru lampu malam. Ya itu lampu malam. Nah, terus penggunaan lampu malam ini karena kondisinya siang jadi tak nampak. Terus kalau untuk lampu jarak jauh, kan ini udah hidup nih. Tekan ke belakang. Nah, itu ada tanda biru. Berarti itu lampu jarak jauhnya hidup gitu. Nah, kalau mematikan tarik ke arah kita. Ya. Terus mematikan lampu malamnya. Oke. Nah, terus kalau untuk lampu tembak atau lampu dim, yang tombol tuas ini itu tarik ke arah kita. Ya kayak lampu minta ngasih kode gitu. Jadi selama kita micit dia hidup, kita lepas dia mati ya gitu. Oke, ini paham yang tuas sebelah kanan? Iya, paham. Kita bahas yang tuas yang sebelah kiri. Nah, tuas sebelah kiri ini itu wiper. Wiper ini pembersih kacanya. Nah, jadi di sini itu sama kayak kita tekannya ke bawah. Dia ada 3 kecepatan, dari yang pelan, sedang, laju. Itu kita gunakan tergantung kondisi hujannya. Yang pertama kalau kita tekan ke bawah sekali, dia cuma sekali aja. Ini sekali, ini apa yang pelan. Nah, kalau kita tekan ke bawah lagi, ini yang sedangnya. Kalau ke bawah lagi, ini paling laju. Nah, kalau mau netralkan, matikan ke atas 3 kali. 1, 2, 3. Nah, terus kalau misalkan dia berdebu, kita mau bersihkan menggunakan air. Tuas wiper itu tarik ke arah kita. Gini. Dia menggunakan air. Nah, gitu. Misalnya kita mau membersihkan dia dari debu, itu harus tarik tuasnya ke arah kita. Oke. Nah, itu tadi. Terus kalau untuk wiper yang belakang, dia wiper belakang ada. Untuk wiper belakang, ini ada nih tombol garisnya off kan? Iya. Nah, itu kita putar ke on. Nah, dia hidup nyala. Nah, kalau menggunakan air ke atas lagi tekan. Nah, udah bersih menggunakan air. Nah, gitu. Jadi kalau mau matikan tekan ke bawah sekali. Yang off ini balikan ke off. Nah, wipernya mati.
untuk wiper yang belakang. Kalau yang depan tadi itu ke bawah. Nah, ini dia hidup tuh. Nah, cuman kalau untuk yang sekali aja tidak otomatis, itu ke atas, tarik tekan ke atas. Nah, dia sekali aja. Kalau kita sekali picit gini, dia sekali aja. Tapi kalau kita tahan lama, selama kita nahannya dia hidup gitu. Itu untuk wiper ya. Oke, paham ya? Paham. Nah, terus kita bahas bagian setir. Nah, bagian setir itu untuk pemula, megang setir itu seperti angka jam 9 sama jam 3. Nah, ya. Nah, terus jadi untuk awal tangan kita yang jempol masuk ke situ ya, ke dalam itunya. Kayak gitu. Nah, jadi yang untuk standarnya kayak gini dulu gitu. Terus yang ini area klakson. Nah, jadi kalau kita mau ngelakson itu tinggal tekan aja. Harus agak kuat tekannya. Kita tekan misalnya nih. Nah, gitu. Tekan aja, enggak usah ragu ya. Oke. Nah, sejauh ini paham nih? Ada yang bertanya kan? Ada. Nah, terus kita bahas tuas yang dekat bawah sebelah kanan itu. Yang sebelah kanan ini ya. Ini. Nah, ya itu bagian untuk menurunkan kaca jendelanya. Nah, yang A itu sebelah supir, yang sebelah A itu sebelah kiri supir gitu. Jadi sesuai posisi dengan kursi kita duduk gitu. Yang A itu dekat supir tuh. Coba kalau menurunkan kaca jendela tekan ke bawah. Nah, dia turun. Nah, coba lagi turunkan sampai bawah. Oke, kalau mau nutup tarik ke atas. Oke, itu udah kunci. Nah, terus kan dari situ kan bisa tuh dari itu sesuai yang sebelah kiri, sebelah yang belakang, kiri kanan itu sesuai dengan porsinya. Nah, terus yang paling depan itu untuk kunci. Biar sahabat tahu misalnya kita kayak bawa anak kecil atau anak-anak gitu. Takutnya kan kalau dari sini kan dari pribadi kan ada nih. Gini kan. Takutnya nanti dimainkannya nih. Takutnya nanti dia keluar. Nah, kalau dari sini, kalau misalkan mesti pijit yang paling depan itu pijit. Nah, oke, ada pijit. Pas kita mau nekan tombol lah, itu dia enggak mau lagi. Nah, dia udah kunci, jadi tak bisa lagi. Jadi kalau tombolnya dibuka, coba pijit sekali lagi. Nah, pas kita ini baru mau. Jadi buat keamanan aja gitu. Oke? Paham ya tombol yang sebelah kanan ya? Iya. Nah, sekarang kita bahas yang di kaki lagi ya. Nah, yang di kaki ini apa-apa aja. Oke, sekarang kita bahas pedal yang di kaki ya. Yang di kaki itu ada 3 pijaannya. Yang pertama sebelah kiri itu kopling. Ya, yang tengah itu rem, yang paling kanan itu gas. Nah, terus kaki kita di mana aja? Kalau kaki kita yang sebelah kiri itu cuman fokusnya di kopling aja. Nggak boleh ke yang lain. Fokusnya di kopling aja nih ya. Nah, kalau untuk kaki kanan itu baru pindah-pindah rem ke gas. Nah, terus setiap abang instruksikan untuk pijak kopling itu pijak koplingnya harus sampai habis atau harus sampai mentok. Oke, coba pijak koplingnya. Kiri, pijak ya. Nah, sampai mentok, dia terasa tuh kandasnya. Oke. Nah, kalau untuk rem sama gas, nah ini yang dia sensitif. Nah, dia harus pakai perasaan. Pijaknya harus pelan aja gitu. Beda kalau kayak kopling itu harus sampai habis. Tapi kalau untuk rem sama gas, dia dikit aja. Coba pijak yang gas. Dengar kan suaranya kan? Dia sedikit aja pijaknya itu, tak langsung kita pijak gitu. Oke. Nah, terus yang kopling ini fungsinya itu buat apa? Misalkan gini. Fungsi kopling itu kita gunakan kalau misalkan kita kayak masukkan gigi, naikkan gigi, nurunkan gigi ya. Itu wajib pijak kopling dulu sebelum kita gunakan ini ya, tuas giginya gitu. Jadi harus pijak kopling dulu baru kita baru pijak koplingnya baru kita bisa masukkan giginya gitu. Terus yang fungsi yang kedua dari kopling, misalnya kita lagi jalan nih, kita mau berhenti. Nah, sebelum kita pijak rem, itu yang kita pijak harus koplingnya dulu. Pijak koplingnya dulu, baru kita pijak rem. Kalau remnya aja kita pijak, dia berhenti, tapi mobilnya mati karena koplingnya tidak kita pijak gitu. Nah, terus ingat, pijak kopling itu harus pijaknya sampai habis, sampai mentok. Misalkan kayak gini, kita mau berhenti nih, kita lagi jalan kan, mau berhenti, kita udah pijak kopling, kita ngerem, tapi pas berhenti dia mati mesinnya, berarti kita pijak koplingnya tidak sampai habis. Nah, itu ininya kalau untuk yang kopling. Terus kalau kayak masukkan gigi, misalnya kita masukkan gigi nih, masukkan tuasnya, dia keras, nah berarti koplingnya mungkin kita tak pijak sampai habis gitu. Atau misalnya tuas giginya tak pas posisinya gitu. Oke? Iya. Paham nih yang di kaki? Paham, Bang. Oke.
Sekarang kita lanjut cara masukkan giginya sambil kita latih tuas giginya ya. Nah, mau masukkan gigi ingat harus pijak kopling sampai habis dulu. Coba pijak koplingnya sampai habis, sampai mentok. Oke, udah. Nah, sekarang posisi kita itu di tengah-tengah nih, netral, giginya perai, netral. Nah, yang namanya memulai itu kita tetap dari gigi 1, masuk gigi 1 dulu. Nah, untuk giginya ini dari tengah mau masuk gigi 1, ikuti aja alurnya. Berarti ke kiri kan, baru depan. Nah, ini gigi 1 ya nih ya. Nah, terus 1 sama 2 kan sejajar nih, ini 2. Nah, jadi dari 1 ke 2 itu kita tinggal main tarik ke bawah aja, tarik ke bawah langsung. Nah, langsung mentok kan. Nah, ini udah 2. Mau balikkan ke netral atau peraikan giginya, balikkan ke tengah. Nah, ini tengah. Ini udah tengah-tengah nih, udah giginya netral. Nah, biar diri kita yakin giginya netral atau belum, itu goyangkan aja kiri kanan. Nah, karena kalau udah digoyangkan kiri kanan gini, oh berarti giginya udah netral. Buat meyakinkan diri aja, karena kan kalau dari speedometer itu kan tak ada tuh giginya 1, 2, 3 tak ada. Nah, itu dari sini, karena kalau giginya masuk dia enggak mau gitu. Oke, ulangi ya. Nah, dari netral mau mulai itu dari gigi 1 kiri depan 1. Kalau 2, 1 sama 2 sejajar, tinggal tarik aja ke bawah. Untuk kan. Nah, untuk 3 sama 4 itu kan dia searah dengan yang netral tadi ya. Itu kita balikkan ke netral dulu. Nah, balikkan netral. Kalau 3 ke depan, ini 3. Kalau 4 kan ya sejajar sama 4, tinggal tarik ke bawah aja. Nah, ini 4. Nah, kalau untuk 5 itu netralkan lagi, mentokkan ke kanan, ke depan. Nah, ini netral. Ini 5. Itu balikkan ke netral. Nah, untuk gigi majunya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau R ini untuk mundur, reverse. Itu untuk mundur. Nah, jadi untuk semua mobil sama. Kalau misalkan dia matic atau manual, kalau ada tanda R ini, itu berarti dia untuk mundur. Nah, kalau dari sini dari tuas manual ini, itu kita mentokkan ke kanan, baru bawah. Nah, ini mundur. Nanti kita ada belajar mundur. Oke, ini paham? Yuk, coba ulangi dari gigi 1. 1, 2, 3. Oke, 4, 5. Oke, netral kan. Masuk gigi mundur. Oke, netral kan. Nah, terus kesalahan pemula yang dilakukan itu perpindahan transmisi gigi dari 1 ke 2 misalkan. Coba pijak koplingnya sudah? Misalkan ini dari 1 kan. Dia mau ke 2. Kalau dari 1 ke 2, kalau kita main tarik ke bawah aja langsung, dia bisa lari ke 4, lari ke tengah. Nah, jadi ini 4 nih. Jadi biar tidak salah, karena 2 sama 4 ini kan bersebelahan. Karena kalau dari posisi supir itu pas narik ke bawahnya pasti larinya ke kanan, ke arah kita. Nah, jadi dari 1 biar sejajar sama 2, tidak salah gigi, itu kita harus narik ke belakangnya, harus ngambilnya agak ke kiri kan. Kayak gitu. Oke. Nah, itu 1, 2. Sama yang untuk 3 juga kesalahan pemula. Misalkan dari 2 nih mau ke 3. Kalau langsung ke depan aja, nah dia bisa lari ke gigi yang lain, ke 1 atau ke 5. Jadi yang lebih aman ya, karena kan kita masih pemula nih, belum paham. Jadi yang lebih aman itu dari 2 mau ke 3, balikkan ke netral, langsung ke depan. Nah, gitu. 3. Udah tuh kalau 4 tinggal tarik ke bawah aja. Nah, jadi kalau mau udah tuh peraikan. Cuman kalau untuk awal-awal yang kita pelajari itu giginya 1 sama 2 dulu. Kalau udah fasih gigi 1 sama gigi 2, baru kita naik ke gigi 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, sejauh ini paham nih? Iya. Oke, nah coba ulangi masukkan giginya. Biar 1, 2, 3. Oke, 4. Oke, tengah, netral kan? 5, coba. Oke, peraikan. Oke, mantap. Paham nih? Paham. Oke, sekarang kita bahas tuas yang sebelah kanan. Nah, tuas yang sebelah kanan ini rem tangan, handbrake-nya. Ini untuk menahankan mobilnya biar tak kemana-mana. Siapa tahu, misalnya kita parkirnya, tapi kita parkirnya di jalan yang nurun, takutnya mobilnya jalan sendiri. Nah, mobil ini yang rem inilah yang nahankan biar mobilnya tak kemana-mana. Nah, kalau kita nengok dari situ, itu ada tanda nyala tuh. Nah, yang itu tanda suruh tuh. Berarti remnya hidup. Nah, terus cara penggunaan tuasnya ini, misalkan ini ke atas ya. Kalau ke atas kayak gini berarti dia ngerem. Kalau mau nurunkan atau matikan remnya, itu angkat dulu sedikit, tekan, baru turunkan. Itu lampunya udah mati kan.
berarti dia udah netral, tidak dalam keadaan terrem. Nah jadi mau ngerem, ini mau ngerem tinggal tarik aja. Nah itu, di tandanya situ lampunya nyala. Nah jadi mau ngerem tinggal tarik ke atas. Nah terus kalau mau nurunkan, mau matikan, turunkan aja remnya ke bawah ya. Nah terus kalau mau nurunkan, kalau kita langsung tekan tombol, nggak mau, dia keras. Dia harus diangkat dulu sedikit, tekan baru turunkan. Nah ini mati ngeremnya. Kalau ngerem tinggal tarik aja. Oke, mau nurunkan remnya, angkat, tekan, turunkan. Oke, coba nih. Iya. Oke. Turunkan remnya. Oke, coba lagi. Oke, turunkan. Oke, rem. Oke, iya. Oke, paham nih ya. Nah, sekarang yang bagian depan ini, yang bagian depan kita ini biasa. Ini kayak audio, dengarkan lagu, radio. Oke. Terus kalau ini putaran AC-nya. Kalau ini untuk meningkatkan kecepatan AC-nya. Kalau yang ini untuk meningkatkan suhunya gitu. Oke. Nah, kalau yang ini itu untuk merubah perputaran AC-nya. Nah, kalau ada yang tanda segitiga seperti ini, itu kalau kita tekan lampu sen kiri kanannya hidup. Namanya lampu hazard ya. Nah, ini kalau pokoknya tanda segitiga seperti ini, itu namanya lampu hazard. Nah, jadi kalau kita tekan ini, itu lampu sen kiri kanannya hidup. Oke, kita matikan. Oke, sejauh ini paham nih? Paham ya? Oke, kalau paham, kalau tidak ditanyakan, kita coba langsung bawa jalan lurus ke depan ya. Langsung kita praktekkan ke depan. Sekarang pasang dulu sapu pengaman ya. Sebelah sana. Ya, tarik. Ya. Tarik langsung. Nah, langsung pasang ini. Oke, sekarang coba kaki yang kanan tempelkan ke rem aja ya. Tempelkan, bukan dipijak. Oke? Nah, sekarang masukkan gigi 1, jak kopling habis. Gigi 1. Turunkan rem tangannya. Oke. Sekarang yang kaki kiri coba angkat koplingnya pelan-pelan aja sampai terasa mobilnya jalan. Coba. Koplingnya aja dilepas. Nah, jadi coba ya nih, tahu terus. Nah, jadi kita ini untuk yang gigi manual, kita bisa jalan walaupun tanpa menggunakan gas. Tapi yang kita gunakan ini adalah tenaga dari koplingnya gitu. Nah, cuman lajunya kayak gini aja, merayap kayak gini aja. Udah boleh lepas semua koplingnya, tak apa-apa. Lepas. Nah, cuma laju kayak gini aja. Jangan dulu pakai gas ya. Terus kayak gini. Ketika kita melepas kopling dari pijak kopling tadi ya, itu melepasnya pelannya, angkatnya sama ya, tak boleh langsung dilepas, dia bisa mati gitu. Dia harus betul-betul pakai perasaan. Nah, jadi kalau awal-awal ini mungkin kaki kita masih kaku, jadi kayak ya mungkin masih kayak loncat-loncat atau mati. Oke, kita coba berhenti ya. Kalau kita mau berhenti, itu harus pijak dulu koplingnya sampai habis, baru remnya. Tunggu dulu, ada orang di belakang. Kasih aja dulu dia jalan. Nanti kita takutnya mendadak ngerem. Lewat lagi depan lagi ya. Lepas ya kopling ini, tak apa-apa. Udah lepas ya. Nah, jadi misalnya kayak gini, jalannya udah normal kayak gini ya. Jalannya udah normal kayak gini, itu enggak apa-apa, kakinya yang dikopling kita taruhkan di lantai. Enggak usah kita letak tempelkan di situ gitu. Di depan kita coba berhenti ya. Main-mainkan aja setirnya, enggak apa-apa. Coba aja. Coba berhenti di depan ya. Misalnya, coba ini. Pijak kopling sampai habis. Koplingnya aja tapi. Udah? Tunggu, pijak kopling sampai habis. Baru pijak rem. Nah, ya. Ketika kita udah berhenti, jangan dilepas dulu yang di kaki. Kaki kita yang dilepas, yang kopling sama rem yang dilepas. Itu pastikan giginya kita netralkan dulu. Oke. Rem tangan yang diangkat. Nah, baru boleh lepas ini kaki. Nah, kadang hilapnya orang yang baru belajar itu dia gini, koplingnya dilepasnya sementara giginya masih masuk, nanti dia kayak terloncat gitu. Nah, jadi yang di kaki ingat ya, jangan dilepas dulu, pastikan koplingnya udah sama remnya yang kopling sama remnya jangan dilepas dulu, pastikan udah netral, rem tangan kita angkat baru boleh lepas.
Oke nih. Yo. Yuk kita coba ulang. Oke, coba pindahkan kaki yang direm, tempelkan ke gas. Udah? Udah. Kopling udah lepas semua? Udah. Coba lah pijak gasnya. Coba ya, enggak apa-apa. Terasa kan? Nah, jadi pijakan sikit-sikit aja, rasa-rasakan aja. Coba lagi. Terus. Nah, terus nanti di depan ada jalan berlubang. Nah, kalau kayak jalan berlubang itu kita pelan aja. Maksudnya tuh lepaskan gasnya, biarkan merayap kopling gitu, tenang kopling. Karena kalau kayak lubang ini agak susah kita ngindar, yang beda kayak motor kan. Kalau motor kan bisa kita nyari celah-celahnya. Kalau mobil nggak bisa karena mobilnya lebar. Jadi ada lubang depan, yaudah kurangi kecepatan, lepas gasnya, biarkan dia merayap gitu. Nanti pas jalan agak lama baru naik lagi kedua. Nah jadi ketika di pertemuan awal kita tuh kayak gini, kita langsung praktek, insya Allah 90% langsung praktek di lapangan, jadi biar lebih tahu. Cuman ya awal-awal mungkin tepatnya yang agak sepi dulu biar aman gitu, karena nanti bisa juga yang belajar takut. Oke, coba pijak lagi gasnya pelan-pelan. Depan tuh agak bagus nanti jalan. Nanti kita coba pakai gigi 2. Yang berayap ya. Nanti kalau udah jalannya udah bagus, gas lagi pelan-pelan. Coba-coba ya, enggak apa-apa. Iya. Terus lagian sepi juga depan ada orang. Santai ya sama belajarnya. Nah, harus tetap rileks, udah usah tegang. Tapi ya namanya tegang tuh ya manusiawi. Apalagi perdana kan, langsung praktik di lapangan lagi. Tapi nggak apa, nanti pertemuan kedua, ketiga terasa tuh kayak kakunya udah mulai kurang, kayak tegangnya udah mulai terasa, udah mulai santai, lebih rileks nih. Biasanya deket aja mobil. Nah jadi gini, kita mau naikkan gigi 2 dah, naikkan gigi 2, tapi harus kecepatannya harus agak kita tambah, tak boleh merayap ke gigi 2, karena konsepnya itu semakin tinggi giginya harus semakin laju gitu. Nggak bisa pelan kayak gini, gigi di atas gigi 1 bisa mati nanti pas melepas kopinya. Nah, coba tambahkan dulu gasnya sedikit, gasnya dulu kayak kita deh, gigi terus. Nah, memasukkan gigi 2, gasnya dilepas, pijak kopling sampai habis, masukkan gigi 2. Coba kopling habis, kiri belakang. Nah ya, lepaskan dulu koplingnya semua, pastikan koplingnya udah lepas semua, baru boleh pijak gas lagi. Nah ya, nah untuk yang di gigi 2 dia udah mulai enak, udah mulai rileks lah kita pijak gasnya, tidak sekasar gigi 1. Yang penting harus kontrol aja lajunya. Jadi ketika kita udah menginjakkan kaki kita ke gas, nah itu harus kita bisa stabilkan lajunya, harus tetap konstan. Misalkan nih kita udah pijak kaki kita ke gas kan, misalkan lajunya di 40, ya udah 40 aja, nggak boleh makin lama makin laju gitu. Itulah yang harus kita usahakan kaki kita tuh. Cuman karena ini perdana, awal-awal kaki kita ini masih kaku, maka itu kadang kayak pijak gasnya masih kayak loncat-loncat kayak gitu. Coba ya main karena ya gasnya enggak apa-apa.
laju berasa namanya. Iya, dia memang itu walaupun kita pakai koplingnya aja. Kalau kopling tenaga gigi 2 masih lebih laju dibanding gigi 1. Tapi yang kalau yang tanpa gas itu ya, yang kayak gini itu cuma bisa gigi 1 sama gigi 2 aja. Kalau yang lain enggak mau, nanti dia bisa mati mobilnya. Karena dia konsepnya itu semakin tinggi giginya semakin laju bawaannya gitu. Kalau merayap-merayap kayak gini ya cuma gigi 1. Mainkan aja gasnya. Nih, tahu apa? Coba ya. Gas nih pelan-pelan. Oke, coba kita depan berhenti ya. Oke, tepi dikit, agak pelebaran ya. Injak kopling sampai habis. Oke, luruskan. Terus injak kopling sampai habis, baru rem. Oke, netralkan dulu. Rem tangan, baru boleh lepas. Oke, mantap. Lumayan lah. Nah jadi nanti kalau awal-awal itu kita kayak gini, kita maju berhenti itu biar apa, biar kita fasih memainkan kopling rem sama gas. Apalagi kalau dalam keadaan kayak gini, kita kan tak boleh nih nengok kaki kita ke ini ke bawah gitu, karena kan mobil dalam keadaan jalan. Nah jadi itulah gunanya kita kalau pertemuan awalnya kayak gini dulu, kita maju berhenti nanti biar kaki kita hafal mana rem mana gas gitu, mana koplingnya. Oke, yuk kita coba lagi jalannya. Jangan kopling sampai habis. Masuk lagi 1 kiri depan, turunkan rem tangan. Oke, angkat kopling pelan-pelan sambil perhatikan kaca spion sebelah kanan ya, tengok orang di belakang. Oke, ya mantap. Gas lah. Koplingnya aja dulu. Nah, biarkan orang tuh lewat. Oke, barang kali koplingnya pelan-pelan. Nah, jadi kalau kayak tadi kayak gini, kita janganlah biarkan dulu orang lewat baru kita lewat. Kenapa? Karena kayak tadi kan yang ketutup kan jalan kita, sama ada motor parkir kan. Kita janganlah biarkan dulu orang lewat baru kita lewat. Oke guys. Sepeda orang juga ramai. Katanya itu coba tak tahu kita. Oke, jadi seperti itulah pertemuan pertama ketika kita belajar mengambil pakai pemula. Insya Allah ketika kita belajar itu kita langsung praktek di lapangan. Nah jadi seperti itu tadi sedikit gambarannya ketika apa aja di pertemuan pertama yang kita pelajari kayak gitu. Nah terus yang kedua
setelah kita pelajari semuanya, kita contoh kasih teorinya, kita langsung praktek di lapangan gitu. Jadi biar lebih mengetahui kayak mana tekniknya atau teorinya. Jadi terus kita bisa lebih merasakan kesalahan kita di mana gitu. Nah, jadi ketika ingin belajar, pastikan Anda didampingi oleh instruktur yang profesional atau yang paham di bidangnya. Terus ketika pertama kali belajar, pastikan di area yang aman, misalkan di lapangan yang luas atau misalkan di jalan raya tapi yang sepi gitu, karena untuk menghindari hal-hal yang fatal. Apalagi kalau yang pertama kali belajar, itu rasa takut kita mungkin lebih besar, terus yang kedua resikonya juga lebih besar gitu. Jadi harus pastikan tempat yang aman dulu. Setelah kita pelajari teorinya dan prakteknya, baru kita coba tempat yang mulai agak keramaian atau misalkan dari materi-materi yang lainnya. Nah, jadi untuk dasarnya kita seperti ini dulu gambarannya. Nah, jika ada pertanyaan tentang seputar mengemudi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.